tidak ada yang sukar. Setiap yang sukar bukan berarti tidak mustahil. Setiap yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Amin saudara? Ingat itu. Ya, setiap yang sukar bukan berarti mustahil. Setiap yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Amin saudara? Ya, jadi yang penting itu seringkali kita melihat sesuatu yang sulit itu membuat aku takut. Bukan, karena kau takut maka dia jadi sulit. Nah itu. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Eha. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Perlindungan-Mu yang menyertai kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami, menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Pasal 33 ayat 7 sampai ayat 12. Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai ayat 12. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 7. Jemaat menjawab ayat yang ke-8. Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 12. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat 8. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya membuat rumah bagi Tuhan. Karena aku ingin berdiam, berjumpa, berbicara dengan umatku. Perintah itu rinci sekali, mendetil sekali. Semuanya menurut kehendak Tuhan. Karena itu rumah Tuhan. Dari situlah kita memperoleh bahwa setiap tempat pertemuan dengan Tuhan itu adalah rumah Tuhan. Dan kita datang ke tempat ini, kita datang ke rumah Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa dan kita adalah anak. Jadi beda, Bapa dan anak. Karena orang mengaku Bapa tapi kalau bukan anak, itu seperti Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, ya Bapak. Tapi kita bukan anak. Gitu. Tapi kita lain, menyapa Tuhan kita Bapak, karena kita anak. Jadi kita datang ke sini hari Minggu ini, hari perhentian Tuhan, adalah kita datang ke rumah Bapak. Saudara datang kemana? Katakan lebih keras. Ya, ke rumah Bapak. Saudara mengerti kalau ke rumah Bapak? Ya, anak-anak datang ke rumah Bapak. Merasa punya hak, punya tempat, bisa mengadukan segala sesuatu. Itu bedanya. Kalau anak ke rumah Bapak. Tapi kalau orang tua ke rumah anak, lain lagi. Kayak numpang. Ya. Tapi kalau anak datang ke rumah Bapak, langsung buka kulkas nyari apa ini itu. Tapi orang tua kalau ke rumah anak tidak berani buka kulkasnya. Itu bedanya. Jadi kita datang sekarang kemana? Bapak. Jadi seperti rumah Bapak. Coba kita benarkan dulu sikap iman kita dalam datang ke gereja beribadah. Sebab secara organisasi ini gereja dengan organisasi masing-masing. Tapi secara organisme ini rumah Bapa. Kita ingin berjumpa, ini rumah Tuhan. Berjumpa dengan Dia, berbicara dengan Dia. Dan apalagi kalau Bapak kita kaya. Kalau Bapak kita kaya, kita disebut anak orang kaya. Kalau anaknya kaya, bapaknya enggak disebut anak. Bapak orang kaya, enggak saudara-saudara. Ya itu memang dunia seperti itu. Jadi lebih baik menjadi bapak orang kaya. Dan saudara, kalau bapaknya orang kaya pergi ke rumah bapak, saudara mendapat segala sesuatu. Kasihnya, keberkatannya, haknya, semuanya. Bisa mengadukan, bisa berbicara, bisa memohon, bisa meminta. Yakin tidak diberi? Yakin, karena itu Bapak. Jadi tolong benarkan dulu sikap iman kita. Ketika engkau berdoa supaya kita ini tidak formalitas ibadah. Supaya bukan sekedar. Tapi aku ingin bersekutu dengan Bapa. Memperoleh berkat Bapa. Sesuatu di rumah Tuhan ini terjadi. Ya, sehingga kita merasakan betul. Coba perhatikan orang kalau pulang kampung dari rumah orang tuanya. Lihat mobilnya penuh sampai di atas-atasnya. Iya. Berarti pulang bawa berkat. Saudara mau pulang seperti itu? Luar biasa. Amin saudara. Jadi kita betul-betul mengalami itu. Ya, karena kekristenan itu pengalaman iman. Ya, Alkitab itu semua berisi kisah tentang pengalaman. Saya ingin tanya, pengalamanmu bisa dirumuskan? Bisa dibuat metode? Tidak. Makanya seringkali Alkitab yang penuh pengalaman itu dirumuskan pakai dogma, pakai doktrin, pakai ini. Sehingga beku dan mati. Bebaskan dia. Biarlah Tuhan berbicara. Dan berbicara dengan kita sebagai satu pengalaman iman kita. Amin. Mengalami bersama-sama. Sehingga kita merasakan betul. Nah bagaimana kemah pertemuan? Ini rumah Bapak ini. Diperintahkan kepada Musa dan dibuat.
Daud rindu untuk membuat itu. Karena itu tabutnya tetap terpelihara. Tapi dalam 2 Tawarikh pasal 3, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan. Kata mendirikan lebih cocok bana, membangun. Membangun. Karena membangun itu bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Kita perlu membangun rumah Tuhan di dalam gereja kita. Kita perlu membangun rumah Tuhan di dalam keluarga kita. Dan kita perlu membangun rumah Tuhan dalam pribadi kita. Kita membangun. Membangun memerlukan apa? Proses. Proses yang panjang dan sebagainya. Seperti gereja ini sedang bangun sekolah Bethesda itu. Punya proses. Semua turut bekerja. Karena ingin mencapai bangunan itu jadi. Tidak setengah jadi. Sehingga rumah Tuhan itu adalah rumah yang paling menyenangkan. Ya, sama, rumah Bapa adalah rumah yang paling menyenangkan. Kita mau angkat kaki, mau terbaring di sana, duduk di sini, mau sila, mau angkat kaki, semuanya bisa terjadi. Karena rumah Bapa. Tapi kalau Bapa ke rumah anak, sungkan. Mau langsung tidur, rebahan, malu dengan mantu. Loh, iya, ini dan itu kalau di rumah sendiri. Itu kita lihat. Jadi mengapa dalam Mazmur 84 ayat 1, saya ingin menjelaskan itu dulu. Supaya ketika kita masuk dalam bacaan ini, kita mengerti dasar-dasarnya. Mazmur 84 ayat yang 1. Kita lihat di situ. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Tolong sambung. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bagus sekali. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan. Mayeditot miskenotecha. Miskenotecha. Tempat kediaman. Ya. Bukan tempat kontrakan. Bukan tempat kos-kosan. Betul-betul tempat berarti tempat kediaman, miskoneteha, artinya tidak pindah. Tempat tinggal. Dia tinggal di gereja ini kekal. Dia tinggal dalam keluarga kita tetap. Dia tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Itu dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi saudara mungkin tinggalkan Tuhan, tapi dia tidak akan tinggalkan. Kata miskenoteha itu berakar dari kata mishkan. Mishkan itu berakar dari kata sahan. Sahan itu artinya tinggal. Tinggal, diam. Ya, sehingga disebut sama dengan akar kata shekinah. Tempat Tuhan menyatakan dirinya. Tempat Tuhan menampakkan dirinya. Dan miskenoteha itulah tempat kediaman itu turun ke tengah dunia ini. Kita bisa berjumpa, menerima semua kehendak Bapa, karya Bapa melalui satu pribadi, Yesus Kristus. Amin saudara. Yesus itu. Saudara bertuhan tanpa Yesus, saudara bisa tidak kenal Tuhannya siapa. Tapi kita bisa mengenalnya bersama-sama. Konsep ini. Dan konsep ini harus dibangun juga. Di rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kita menjadi keluarga imamat yang rajani. Rumah tangga. Sehingga indah sekali bentuknya. Jadi suami punya target. Orang tua punya target. Ingin menjadi karakter Bapa. Yang menaungi, melindungi. Tetapi sekaligus juga kita membangun pribadi kita. Turut dibangun bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 22. Coba kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 22. Kita lihat di situ. Coba kita baca. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan. Menjadi apa? Tempat kediaman Tuhan. Dirimu itu tempat apa? Kediaman Tuhan. Katoi keterion tuteyo. Tempat kediaman Tuhan. Teo.
tempat kediaman Tuhan. Artinya dirimu dijadikan tempat kediaman Tuhan. Dahsyat saudara. Luar biasa. Kalau saudara menyadari ini, kita tidak akan takut. Karena ada Tuhan dalam diri kita. Kita tidak khawatir, kita tidak cemas dengan masa depan kita, dengan persoalan kita. Karena Tuhan bersama saya. Kan dia Immanuel. Ya, bukan di talang semut aja Immanuel. Kan ada GPIB Immanuel situ. Ya, gereja ayam itu kan. Gitu, nah, gitu. Jadi kita semua, Tuhan itu Immanuel beserta kita, bersama kita. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Memang ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hidup ini tidak mudah. Tidak mudah. Dari sejak kita lahir kita sadar betul hidup ini susah. Makanya begitu lahir kita nangis. Nggak ada yang lahir hahaha. Nggak ada. Ya, meskipun nggak ngerti arti hidup itu apa, tapi begitu lahir nangis. Emang dunia ini tempat air mata. Jadi dari sejak lahir sudah latihan. Nah, sudah latihan. Lalu sepanjang hidup terus seperti itu. Nanti ketika kita mati kita ditangisi. Nah, giliran saudara ya. Jadi yang saudara nangis nanti kalau mati ditangisi. Nah gitu. Jadi kalau ada sesuatu saling tangis menangis. Seperti itu. Dan itu senang sekali. Saya ada sejak jadi Kristen itu nguburin orang mati. Jadi berkunjung ke orang mati. Rupanya tangisan itu bagi orang Batak sudah syarat. Ya saudara. Jadi waktu belum masuk rumahnya kedengar tenang-tenang. Begitu dia bilang, Pak Pendeta datang. Langsung, Tadi tenang. Begitu dikasih tahu Pak Pendeta datang, langsung istrinya dan keluarga, itu. Saya enggak tahu itu air mata apa itu. Mungkin sudah adat istiadat. Lain lagi Manado. Ya, lain lagi Manado. Itu pengalaman saya. Gitu. Karena di Palembang enggak katik mak itu gitu. Gitu. Jadi itu pengalaman saya. Datang ke Manado. Yang meninggal adiknya nangis. Sudah tua ini. Gitu. Yang meninggal kebetulan namanya Kori. Kori. Kenapa Pengana meninggal duluan? Gitu. Aku udah ada lagi tempat marah. Gitu. Untung dia mati duluan, saudara ya. Nah, sudahlah. Rupanya memang hidup ini air mata. Air mata. Yesus sanggup menghapus air mata itu. Amin, saudara. Dia menolong kita. Nah, kita pergi ke rumah Tuhan sekarang ini. Untuk apa? Mari kita mulai baca lagi ayat 7 bacaan kita. Baru mulai ini. Baru mulai ayat 7. Itu tadi basa-basi dulu. Gitu. Sekarang baru ayat 7. Yang pertama kali kita harus tahu di sini pada ayat 7. Sesudah Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamai kemah pertemuan. Ya, pokoknya kemah gitu. Mungkin Musa dulu pandu. Setiap orang yang mencari Tuhan, rupanya mencari Tuhan. Bahasa yang tepat, saya tidak perlu jelaskan detail nanti menghabiskan waktu. Ya, adalah tidak ada lain berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memohon dengan Tuhan, meminta dengan Tuhan, dan memerlukan Tuhan. Saudara perlu itu? Ya, buat daftar permintaan. Buatlah daftar. Katakan dalam hatimu. Supaya engkau pulang nanti kita bisa lihat. Apa saja yang kau ucapkan dalam permintaanmu ketemu Tuhan. Itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah diabaikan.
Tidak pernah. Tapi jelas betul dikatakan di situ. Yang kedua, setelah ayat 7 ini, ya, yang pertama tadi buat berjumpa dengan Tuhan. Mencari itu bukan Tuhan sembunyi, saudara. Mencari di sini lebih tepat adalah berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memerlukan Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-9. Kita langsung pada ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di kemah, pintu kemah itu. Dan sambung, berbicaralah Tuhan dengan Musa. Jadi dikatakan dengan seras kini, artinya datang ke sini untuk mendengar suara Tuhan. Sekali lagi apa? Suara Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, ini suara Tuhan. Suara Tuhan, dia yang berbicara. Ya, firman Tuhan. Kita ingin mengerti, makanya ketika kita ya mendengar firman Tuhan, itu betul-betul. Saya ingin sekali jemaat itu, meskipun sudah modern di HP, ada Alkitab, bawa Alkitab jauh lebih baik. Saudara, bawa Alkitab jauh lebih baik. Karena membaca dan melihat dan masuk ke dalam, oh itu termeterai. Termeterai. Sebab kalau di HP saya takutnya ya, segitu baca langsung TikTok. Gitu. Takutnya gitu. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi turun berhenti dan mendengar berbicara Tuhan dengan Musa. Dia berbicara. Tuhan yang berbicara, bukan kita. Sama dengan Samuel. Samuel, Samuel. Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Kita lain. Ya Tuhan, dengarlah hambamu bicara. Gitu, kita lain. Tuhan bilang banyak ngomong kau ini ya. Begitu. Nah sudah. Jadi dia berbicara. Dengarkan Tuhan bicara. Dia janji semua. Dia tegaskan semua. Dia tegaskan. Dia maklumatkan. Dia beritakan. Ya. Di situ menegaskannya. Yang ketiga, setelah kita dengar suara Tuhan, ya, yang ketiga ini. Jadi satu tadi bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Apa akibatnya? Yang ketiga, mendapat jamahan hadirat Tuhan. Amin saudara. Semua dijamah oleh Tuhan. Amin. Nah, coba saudara ingin dijamah satu persatu. Aku tidak baca. Nah, satu ini. Bisa bengkok tangan saya saudara. Saudara. Tapi Tuhan secara roh saat ini sedang menjamahmu. Lewat hadiratnya yang telah turun. Ketika di awal ibadah ini hadiratnya sudah ada. Ketika namanya disebut hadiratnya sudah ada. Dia hadir. Dan dia sudah memenuhi semua. Kalau mata iman kita bisa melihat, barangkali kita tidak bisa jalan. Karena malaikatnya di mana-mana. Berkemah di antara kita semua. Berkemah. Jadi coba bayangkan malaikat itu memenuhi kita semua. Amin. Itu namanya saudara punya karunia ketuhanan. Tapi seringkali manusia tidak punya karunia ketuhanan. Karunia kesetanan. Setan datang rasa berdiri. Dia tahu saudara. Ini jangan ada apa-apanya. Nah, gitu. Itu karunia kesetanan. Saudara lebih hafal setan datang daripada Tuhan datang. Gitu. Nggak boleh. Kalau ada apa-apa gitu. Maklumlah namanya. Ada kilat seperti itu, seperti ada sekelebat bayangan gitu kan ada kan? Kadang-kadang itu. Itu memang permainan mata. Jangan saudara pikir, ada siapa lewat. Jangan-jangan yaiku datang. Kenapa sih orang beriman lebih percaya hadirnya setan daripada hadirnya Tuhan? Susah, saudara. Jadi kalau ada berdiri sedikit,
ada apa? Ada malaikat. Karena dia makhluk surgawi. Yang memang rada beda hawanya. Coba saudara. Jadi setiap ada bayangan, oh malaikat Tuhan. Beda, imanmu beda. Mantap. Di tempat gelap aja dia ngelewat. Dia jaga di situ. Ya, sampai berdiri di sini saya. Oh, malaikat niup aku. Dia ngurapin saudara. Saudara langsung, oh setan. Malaikatnya bilang kurang ajar, aku dibilang setan. Yesus mau nolong jalan di atas air, dibilang apa? Hantu. Nah itu, mulai sekarang rubah. Kita merasakan betul-betul kita yang harus merubah. Saudara rasakan hadirat Tuhan? Ketika kita mulai ibadah sampai hari, hadirat Tuhan itu memenuhi kita. Hadirat Tuhan itu menjamah kita satu persatu. Ya, jamah satu persatu. Kita perhatikan ayat yang ke-10. Coba di-10. Dan setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan itu berhenti. Kata awan itu menjadi simbol kehadiran Tuhan. Bahkan sampai hari kedatangannya kedua kali, dia akan datang dalam awan-awan. Itu Alkitab. Ya, Alkitab itu kalau bicara satu simbol awan, semua ke sana awan. Semua di situ. Mudah sekali mempelajari Alkitab itu. Sehingga kita mengerti. Berhenti di pintu kemah, ya, maka mereka apa? Bangun dan sujud menyembah. Bangun memuji Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Saudara merasakan jamahan itu. Ya, jadi 3 poin. Saya ulangin lagi. Yang pertama kita berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, ya mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, dapat jamahan Tuhan. Ya, semua hadirat Tuhan itu menjamah kita. Ya, yang keempat sekarang, ayat 11. Ayat yang ke-11. Kita lihat di sini. Supaya kita ngalamin apa yang dikatakan di sini. Dan Tuhan berbicara dengan Musa, berhadapan muka. Dia berbicara berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada apa? Yang keempat, menjadi sahabat Tuhan. Sahabat, teman. Tuhan tidak jaga jarak. Saudara, dia sebagai sahabat. Di sini teman. Saya lebih suka pakai kata sahabat. Saudara pernah punya sahabat? Bagaimana bicara dengan sahabat? Luar biasa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan punya sahabat 3. Saya memang agak sedikit sahabat. Gitu. Yang lain tahu bukan sahabat. Gitu. 3 sahabat saya sayang sekali. Sejak COVID hilang semua. Gitu. Ya, Pendeta Alex Abraham dari Betani. Ya, kedua saya punya sahabat di Solo, namanya hampir sama. Yusuf Arianto juga pergi. Yang ketiga di jemaat sendiri saya punya sahabat ya dari awal sama-sama di penjara ya terus meninggal juga. Gobin Melwani orang India. 3 sahabat saya meninggal. Kalau bicara dengan sahabat gimana? Segala rahasia ditumpahkan, segala sesuatu dibicarakan. Wah, terjaga. Jaga rahasia. Nah, jarang kenapa punya sahabat. Jangan sembarangan percaya. Rahasiamu diomongin. Nanti besok nyebar di jemaat. Oh si itu tuh suaminya enggak balik-balik. Pakai sedikit tema yang sedikit rohani. Doain ya. Suami si Siska itu enggak balik-balik. Itu bukan pokok doa. Itu ngomongin orang. Makanya mulai sekarang jangan sembarangan berbicara tentang pribadimu, apalagi masuk status. Ya, lebih baik bicara dengan sahabat kita siapa? Tuhan. Bicara dan saya ngadulah, dia akan jaga rahasia. Ya, dia bukan hanya jaga rahasia, dia memulihkan segala sesuatu. Dia berikan jalan keluar, dia berikan pertolongan. Itu dia, sahabat. Sahabat saya selalu tanya. Itu. Yang sekarang sudah tidak ada.
Gitu ya. Egois dia. Mati duluan, enggak ngajak-ngajak. Orang yang mati duluan itu egois loh, saudara. Gitu. Mestinya kita duluan itu ya. Ini dia duluan, saudara. Dia sudah senang-senang di sana. Gitu. Lalu dia ngomong, capek lah kau Ron, katanya. Ya, sahabat saya suka panggil saya Ron nih. Gitu. Capek lah kau Ron. Tapi kadang-kadang dia, kau tuh perlu apa? Kan kamu hamba Tuhan, tidak ada mata pencarian. Kejam nian ngomongnya, saudara. Mentang-mentang dianya pedagang, pengusaha, kau perlu apa? Enggak, aku udah cukup dari Tuhanku. Cukuplah, Tuhan pasti memenuhi keperluanku. Gitu. Coba kalau aku minta-minta, katanya Tuhan memenuhi kepenuhan. Kau minta-minta ke aku. Apalagi ngomong sahabatnya Wong Palembang, diomongin kita. Lebih baik tidak usah lah. Tidak usah lah. Ya. Menjadi sahabat Tuhan. Dia berbicara. Sahabat, bicaralah. Ini kesempatanmu berbicara dengan Tuhan sebagai sahabat. Ceritakan semua kepedihanmu, kesusahanmu, masalahmu, sakit hatimu. Banyak sakit hati kan? Banyak. Apalagi mantu yang numpang di rumah mertua. Sepanjang hari sakit hatinya, saudara. Kalau mau tahu. Itu suami-suami. Buru-buru ngontrak sendiri. Jangan biarkan istrimu menjadi sakit hati dengan orang tuamu. Gitu. Kalau ada mertua baik, itu mukjizat. Mukjizat. Di Alkitab satu-satunya mantu yang terbaik dan mertua yang terbaik, Naomi dan Ruth. Selain itu, Dakate. Nah, kita baca ayat 11b. 11b. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tolong sambung. Tidaklah meninggalkan. Kenapa? Ngobrol dengan sahabat itu apa? Tidak tahu waktu. Panjang lebar. Ya, sampai lihat jam. Nah, sudah kesiangan jemput anak mestinya. Nah, saudara, itu kalau dengan sahabat. Jadi tidak ada orang rasa, ibadah ini lamonian. Ya, sudah mau cepat. Makanya giliran lagu terakhir suaranya kenceng gitu. Karena mau cepat-cepat pulang. Bapak terima kasih. Sudah tahu sudah gitu. Gitu. Ada rasa sahabat, rasa siapa? Rasa tukang pajak yang datang masalahnya, saudara. Tapi rasa sahabat itu dari situ. Nah, lalu yang kelima. Saudara pasti dikenal Tuhan. Karena itu pasti memperoleh sesuatu. Setiap berjumpa Tuhan tidak mungkin tanganmu hampa dan pulang dengan sia-sia. Pulang pasti memperoleh. Katakan memperoleh. Katakan apa? Saudara pasti memperoleh. Coba kita lihat. Memperoleh. Ada yang didapat. Ya, penghiburan, keselamatan, kepastian, segala sesuatu. Saya beberapa bulan yang lalu ada satu diskusi lintas iman. Saya ditanya, gitu, bagaimana tentang keselamatan? Saya bilang saya percaya lewat Yesus pasti masuk surga. Kaget dia. Masuk surga pasti. Enak aja. Dari mana saudara bisa pasti? Ya pasti. Gitu. Memangnya surga punya bapakmu? Ya betul saya bilang. Surga punya bapakku. Karena aku berdoa bapak kami emang punya bapak tuh. Yang marah-marah memang surga punya bapak kau. Ya memang punya bapakku. Ya. Dia bilang banyak tempat di tempatku. Aku sudah siap. Jadi nanti enggak akan kehabisan kapling. Saudara, banyak aku pergi untuk menyediakan tempat karena di rumah bapakku banyak tempat. Ya, saya sudah minta di Hook. Ya, belakangnya danau.
Udah minta, tempat parkirnya besar. Udah minta. Oh, saudara tertawa, nanti kita sama-sama lihat tempat saya di sana ya. Nah, iya. Lebih baik menghayal rohani dari menghayal harta orang. Wih, tempatnya besar nih, Yan. Jangan-jangan korupsi apa dia? Ya, kalau enggak korupsi apa? Oh, jangan-jangan dia dukun apa ini? Enggak ada dukun yang kaya, percayalah saudara. Kenapa percaya cari kekayaan ke dukun, sementara dukun seluruh dunia miskin semua, saudara? Heran itu ya. Itu bodoh enggak berhenti-berhenti. Memperoleh ayat 12. Kita lanjutkan ayat 12. Kita lanjut dulu ayat. Ketawa boleh tapi jingok ayat. Yang penting tuh ayatnya ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenalmu dan juga engkau apa? Mendapat. Engkau mendapat apa? Bukan diambil. Bukan dipajakin, bukan. Mendapat kasih karunia. Arti kasih karunia itu luas tak terbatas. Tidak bisa dirumus. Ya, tidak bisa dibuat batasan apapun. Itu kasih karunia. Engkau mendapat kasih karunia. Aku mengenal namamu, mengenal pribadimu. Dia kenal. Dia kenal. Dia kenal. Namamu sesulit apapun, kenal. Kenal. Nama saya paling sulit ditulis orang. Gitu. Makanya aku ke Palembang nih nak memperbaiki akte lahir. Salah dia nulis tuh. Ya, namaku Abu Bakar Masyhur. Yusuf Roni. Ditulis Abu Bakar Masyhur. Ngerubah dia. Ya, Yaiku marah, jangan dirubah. Ya, masyhur. Tulis masyhur kadang-kadang kurang Y. Itu masyhur gitu. Salah, itu shin gede. Shin masyhur. Itu. Nanti artinya lain. Itu. Wah, jadi Tuhan itu kenal. Mau namamu tambah OE, mau namamu tambah apa saja, dia tahu, dia kenal. Pribadi-pribadi kita satu persatu. Amin. Dia kenal. Dikenal oleh Maha Kuasa. Dahsyat saudara. Luar biasa. Bukan kita yang kenal. Ngaku-ngaku Tuhan. Aku tidak kenal kau katanya. Gitu, ngaku-ngaku baik. Ya kan nanti seperti itu. Tuhan bilang, ngomong Tuhan aku tidak kenal kau. Tapi ini ayat. Dia kenal kita. Aku mengenal engkau. Yang kalau ke gereja duduk di situ. Dia tahu. Gitu, duduk di situ. Sebab yang punya gereja ini jemaat-jemaat lama punya kursi favorit. Ya, berkali-kali saya datang ke Palembang, saya lihat, wah ibu itu duduk di situ, bapak itu di situ. Aku jadi hafal saudara ya. Gitu, rupanya dia sudah abonemen. Ya, gitu. Jangan lupa perpuluhannya juga abonemen ya. Gitu. Gitu. Ya sudah, kita lanjutkan sekarang ini ya. Aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia. Ayat 17. Kita memperoleh ayat 17. Kita lihat tadi tidak dibaca tapi sebetulnya ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Coba pelan-pelan bacanya. Jangan keburu-buru. Juga hal yang telah kau katakan ini. Apa? Maka tadi saya suruh buat daftar doa. Apa saja yang kau katakan. Kata Tuhan apa? Akan ku lakukan. Dahsyat. Amin. Saudara tidak pulang dengan sia-sia. Ya, karena sudah didengar oleh Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah berkata. Apa saja yang kau katakan. Akan ku lakukan. Ya makanya hati-hati dengan kata-kata. Kalau ketipu orang jangan bilang, aduh sial. Nanti akan kulakukan kesialanmu itu.
Jadi kalau ditipu orang bilang apa? Gitu. Bilang apa kalau sudah ketipu, kebohongin segala macam. Sekarang kan penipu banyak sekali, apalagi lewat HP. Banyak sekali. Tiba-tiba ada kiriman dari siapa? Gitu. Oh, banyak. Gitu. Makanya yang jarang penipuan itu di desa. Gitu. Karena di desa nggak ada sinyal. Selagi ada sinyal banyak penipuan. Jadi puji Tuhan. Tuhan pasti ganti. Berfirmanlah, ya, dikatakan di situ juga hal apa yang kau katakan, ya, akan kau lakukan. Saudara percaya? Ya, Tuhan pasti lakukan. Pasti. Amin. Karena yang ngomong ayatnya bukan saya. Ayatnya. Dan saya sangat iman, sangat percaya apa yang tertulis, apa yang Tuhan katakan. Kan itu Tuhan berfirman. Ya, Tuhan berfirman, dikatakan dengan jelas sekali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Hari ini saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Yusuf Roni. Abu Bakar Masud Yusuf Roni. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kunya besar atau kecil? Besar. Tuhan yang melakukan. Tiada mustahil bagi dia. Dia sanggup. Amin. Loh ya. Tidak ada yang sukar. Setiap yang sukar bukan berarti tidak mustahil. Setiap yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Amin, saudara. Ingat itu. Ya, setiap yang sukar bukan berarti mustahil. Setiap yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Amin, saudara. Ya, jadi yang penting itu seringkali kita melihat sesuatu yang sulit itu membuat aku takut. Bukan, karena kau takut maka dia jadi sulit. Nah, itu. Jadi jangan takut. Lakukan itu. Jadi disitulah letaknya. Karena Tuhan mendapatkan kasih karunia. Lalu yang keenam, berkat-berkat mengalir dari rumah Tuhan. House of blessing. Ya, rumah berkat. Amin, saudara. Loh ya. Kalau datang ke sini itu berarti saudara datang ke gudangnya Tuhan. Nah, apa yang kau perlukan? Di situ. Ayat 14. Di berkat-berkat Tuhan. Ayat 14 dulu. Apa saja berkat-berkat Tuhan? Ya, berkat-berkat Tuhan. Ayat yang pertama ayat 14. Ya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan apa? Ketentraman, damai sejahtera. Luar biasa. Dia memberikan ketentraman, ketenangan. Ya, tadi pagi saya berbicara itu. Walaupun perahu rumah tanggamu, perahu hidupmu diombang-ambing oleh ombak, jangan panik, jangan takut. Yesus masih ada dalam perahumu. Iya, murid-murid itu bodoh sekali. Yesus ada, gitu. Tapi dia tidur. Kenapa dia tidur? Bagi dia kecil soal ombak nih. Tidur baik aku katanya. Nah, gitu. Begitu bangun cepat hardik. Saya belajar dari cara Yesus ini. Begitu banyak masalah. Ya udah. Tidak. Tuhan selesaikan perkaraku. Sementara aku tidur. Amin, saudara. Iya, kita lain. Begitu banyak masalah tambah tidak bisa. Tambah pusing, darah tinggi naik, jantung berdebar. Iya, rugi banyak. Mulai sekarang, coba teori Alkitab ini. Ada masalah? Tidur. Nah, saudara. Jadi kalau saudara ribut-ribut, nak mana? Aku nak tidur bayar. Selesai. Kalau ada yang ngajak bertengkar gini-gini, tinggalkan bayar. Aku tidur. Biarkan, itu nanti selesai. Di situ letaknya. Lalu kita lihat di sini, dia memberikan ketentraman. Ayat 19 luar biasa. Saudara pulang dengan ayat 19 ini. Tetapi apa? Firman-Nya. Jadi yang ngomong ini bukan janji palsu, saudara. Firman-Nya. Aku akan melewatkan apa? Segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi
kasih karunia dan mengasihani kepada siapa? Ya, kalau hati-hati ayat ini ya. Aku akan apa? Melewati kegemilanganku. Saudara ngerti maksud melewat? Aku pamer kegemilanganku. Aku menyediakan kegemilanganku. Jadi dia lewat. Sekarang ini dia sedang kejayaanmu, kemenanganmu, ya, kegemilanganmu. Amin. Dia lewat. Ambil. Amin, saudara. Ambil. Supaya itu tidak pawai aja. Saya kasih contoh yang gampang. Pernah makan di Sushi Tenda? Ada enggak di Palembang? Nah, aku enggak iklan restoran itu. Tahu kalau ke Sushi Tenda, makanan itu lewat. Kalau kau lewat, tidak dapat kah? Kalau kamu mau, amin. Nah, sekarang seperti itu. Ya, ini bukan Sushi Tenda, saudara ya. Ini ya sedang kegemilangan Tuhan sedang dipamerkan. Sedang hadir. Sudah tersedia. Lewat di hadapanmu. Imani, ambil kemenangan bagianmu. Kemuliaan bagianmu. Kekayaan bagianmu. Semuanya. Nah itu firman Tuhan. Kegemilangan. Tapi bahasa Indonesianya terlewatkan. Ini agak sedikit salah. Tapi sekarang sudah ada Alkitab gelombang kedua. Perbaikan-perbaikan. Terus bahasa itu perlu diperbaiki. Gitu. Sebab banyak bahasa-bahasa yang dulu, ya banyak orang nggak hafal gitu. Anak-anak saya ketemu ponakan ngomong bahasa Palembang saya diketawain. Aku bilang, makanlah jangan kepunan. Apa dia kepunan? Itu kau bukan wong Palembang asli, tidak ngerti kepunan segala macam ya. Nah, yang ngerti sahabatku itu. Jadi sudahlah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan. Ya bukan lewat dalam arti lewat hanya sekedar lewat. Tapi menyediakan. Ketika engkau ibadah semua kegemilangan itu sudah disediakan. Saudara ambil. Ambil dalam nama Yesus. Engkau memiliki. Ya, supaya kita beriman coba kita pakai praktek. Nah, amin saudara. Ya, sebab anak-anak tuh perlu dipraktikkan. Kalau enggak dipraktikkan diam aja. Makanya kalau berdoa bersyukur angkat tanganmu. Tuhan berikan saya rezeki. Ya, tadahkan tanganmu. Jangan begini aja diam aja enggak ngerti ini. Apa maunya dia? Diam aja gitu. Itu karena di Eropa orang Kristen musim salju dingin. Supaya menghangatkan tangannya, tangan bertemu tangan. Itu. Enggak nyindir aku. Tapi tolong kita robah sedikit. Nah karenanya kita baca sekarang Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26. Sudah? 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sambung. Kami memberkati kamu dari dalam nama Tuhan. Begitu masuk, begitu keluar, berkat disertai. House of blessing. Dari rumah Tuhan mengalir berkat-berkat Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan. Amin. Pikiran yang sehat, rezeki yang berlimpah. Amin. Ya. Orang bilang, oh ini matre nian segala ngomongin itu. Saudara, apalagi? Bukan soal matre, tidak matre. Memang Tuhan memberkati. Kalau kau tidak galak, salah kau. Ya sudahlah. Ya, gitu. Jadi Tuhan memberkati kita. Semua mengalir dari kehidupannya. Kita lanjutkan. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara datang karena Tuhan. Amin. Saudara pulang mendapat berkat dari rumah Tuhan. Tidak seorang pun kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa.